Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar ini materinya masih berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi, kalau kalian belum menguasai limit fungsi, sebaiknya kuasai terlebih dahulu, kemudian lanjut ke turunan fungsi aljabar. Tapi tidak begitu sulit ya untuk turunan fungsi aljabar ini. Nah, kita lanjut. Sebelum kita mulai pembahasan secara aljabar, kita perhatikan dulu soal permasalahan berikut. Nah, seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, yang dipertanyakan itu bagaimana laju perubahan dari si pemain ski ini, ya. Bagaimana laju perubahan dari pemain ski ini? Nah, kita akan membahas dan bagaimana sih hubungannya antara kalau secara analitik ya, dimisalkan si bukit es itu sebagai kurva, kemudian permainan ski itu diasumsikan sebagai garis tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Nah, gimana hubungannya kedua garis tersebut? Ya, apakah kita bisa melihat bagaimana hubungannya? Nanti kita lihat secara analitik. Ya, baik, di sini sudah ada gambar kurva yang berkaitan dengan permasalahan sebelumnya ya. Nah, di sini kita gambarkan yang berwarna merah itu anggaplah sebagai S-nya gitu ya, kurvanya. Nah, kemudian si yang warna hijau itu adalah papan ski. Nah, pada matematika ini adalah garis singgung. Kemudian yang warna kuning ini adalah orangnya, pemain skinya. Nah, pemain skinya ini disebut garis normal. Nah, garis normal ini tegak lurus terhadap garis singgung, ya. Terus yang berwarna hitam itu adalah laju perubahan si pemain skinya. Asalnya pemain skinya berada di titik X, di titik titik Q yaitu X1, Y1. Kemudian terakhir berada di titik P, X2, Y2. Nah, ini disebut garis sekan atau tali busur. Nah, ini disebut tali busur. Nah, untuk Q itu kan ada X1, Y1. Nah, ini X1 ya. Kemudian untuk P-nya itu ada X2. Nah, selisih dari X1 dan X2 itu ada delta X. Nah, kita tahu bahwa X2 itu sama dengan X1 ditambah delta X. Sementara Y2 itu adalah Y1 ditambah delta Y. Ya kan? Di sini kita lihat. Nah, ini titik
Y1, kemudian ini titik Y2. Nah, ini selisihnya adalah delta Y. Nah, sementara si Y itu adalah Y1. Y2 itu adalah Y1 ditambah delta Y. Gitu ya. Kita bisa paham ya. Nah, sekarang lihat garis yang berwarna hitam. Garis sekan itu kita memiliki kemiringan, biasanya kemiringan itu disebut gradien. M adalah gradien. Nah, gradien atau kemiringan garis sekan seperti yang kita ketahui pada persamaan garis lurus itu adalah selisih dari Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, lalu kita akan mencoba mensubstitusikan nilainya. Nah, kita lihat dulu di sini. Semakin kecil delta X, ini kalau delta X-nya semakin kecil, ini kan misalkan segini ya. Kemudian maju ke sini, ke sini, ke sini si delta X-nya, maka si Q juga semakin maju. Mendekati P. Jadi semakin kecil si delta X, maka semakin dekat juga X kepada P. Artinya ada perubahan, laju perubahan pada limit seperti pada limit kemarin. Jadi, jika si delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Ya. Jadi, kalau misalkan si delta X-nya menuju 0, maka si Q akan menuju P. Jadi kalau sampai 0 berarti si X1-nya sama dengan X2 kan, berarti tidak ada delta 0. Artinya si Q itu berada pada P. Nah, kalau kita ambil nih ditulis berarti gradien PQ atau sekan ya. Itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita ganti Y2 itu sama dengan F X2 kan. Sementara Y1 sama dengan F X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, dari sini kita punya ini F X2-nya kita ganti jadi X1 ditambah delta X dikurangi F X1 dibagi X2-nya kita ganti lagi X1 ditambah delta X dikurangi X1. Ini habis. Nah, maka di sini kita punya adalah F X1 ditambah delta X dikurangi F X1 dibagi delta X. Nah, jadi misalkan si F itu adalah fungsi yang kontinu bernilai real dan titik P itu adalah X1 Y1 pada kurva F gradiennya. Nah, ini bisa kita tulis sebagai M itu adalah limit dari delta X menuju 0 ya. Ketika si delta X-nya menuju 0, maka si Q-nya akan menuju P. Maka limit dari si F X1 ditambah delta X dikurangi F X1
dibagi delta X. Nah, ini yang disebut dengan turunan pertama atau garis singgung. Kalau pada persamaan garis ini disebut adalah turunan pertama itu adalah gradien garis singgung ya. Dan kalau misalkan pada secara aljabar lainnya ini adalah turunan pertama. Nah, kita akan masuk ke contoh soal seperti apa ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita jawab. Kita misalkan X1 itu sama dengan 2. Nah, maka si Y1-nya sama dengan substitusi ke sini ya, ke X kuadrat, berarti 2 kuadrat. Nah, di sini berarti 4. Maka titik singgungnya itu ada pada misalkan P di 2,4. X-nya 2, Y-nya 4 ya. Nah, kita akan mencari kemiringan atau gradien. Gradien garis singgung. Kita tahu rumusnya adalah M tadi. M itu adalah limit delta X menuju 0. Pada saat fungsinya f X1 ditambah delta X dikurangi fx dibagi delta X. Nah, kita lanjut. Di sini limit delta X menuju 0. Nah, kita ganti f. X1-nya kita punya 2 ditambah delta X dikurangi f ini langsung ya di sininya. Nah, ini kuadrat langsung. Nah, kan fx itu atau kalau bingung kita tulis dulu saja ya. Nah, ini berarti ini F2 ya. X-nya ganti, X1 kan ini diganti sama F2. Ini delta X. Biarkan saja. Nah, di sini limit delta X menuju 0. F-nya itu 2 ditambah delta X. Nah, berarti si X pada ini. Nah, ini diganti sama 2 ditambah delta X. Berarti ininya juga ganti jadi 2 ditambah delta X kuadrat dikurangi. Nah, kalau yang ini X-nya ganti sama 2, berarti jadinya 2 kuadrat. Nah, dibagi delta X ya. Nah, sekarang kita lanjut. 2 ditambah delta X kuadrat berarti 4 ditambah 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Perhitungan aljabarnya silahkan kalian pelajari sendiri ya. Ini sudah di SMP. Nah, yang ini delta X. Nah, dari sini kita punya, ini habis ya. 0 berarti punya 4 kali delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. Kita keluarkan delta X-nya. Oh, maaf, ini limitnya jangan lupa ya. Delta X menuju 0. Ini limit delta X menuju 0. Ini juga masih limit delta X menuju 0. Ini kita keluarkan delta X-nya berarti 4 ditambah delta X
delta X-nya keluar. Nah, ini dibagi delta X. Ini berarti 1. Nah, berarti di sini kita punya limit delta X menuju 0 itu sama dengan 4 ditambah delta X. Nah, dari sini baru boleh disubstitusi, limitnya hilang. Berarti 4 ditambah delta X yang menuju 0. Berarti ganti delta X dengan 0. Berarti hasilnya 4. Nah, berarti kita punya turunan pertamanya atau garis gradien garis singgungnya adalah 4. M-nya sama dengan 4. Nah, persamaan garis singgungnya, masukkan rumus garis singgung, berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Berarti ini Y dikurangi 4 sama dengan M-nya 4 gradiennya X dikurangi 2. Nah, di sini berarti kita punya Y sama dikurangi 4 sama dengan 4X dikurangi 8 ya. Kita pindah, berarti Y sama dengan 4X dikurangi 4. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Itu mencari persamaan garis singgung pada suatu garis dengan menggunakan turunan pertama, yaitu turunan pertamanya adalah gradien dari si kurva yang diketahui. Kita akan melanjutkan ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya langsung mencari turunan pertama. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Di sini sama saja sebetulnya, tinggal mencari tadi gradiennya. Kita gunakan si limit ya. Nah, kita jawab. Nah, di sini jika fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, maka f aksen x, nah f aksen itu adalah lambang untuk turunan pertama ya. Jadi kalau ada f aksen x itu artinya adalah turunan pertama dari fungsi fx. Itu adalah limit dari delta x menuju 0 dengan fungsi fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Hanya hilang x1-nya saja ya, ini sama saja, ini limit delta x menuju 0. Nah, kita ganti si x-nya menjadi x ditambah delta x. Berarti x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat ya. Fx-nya kan x kuadrat. Nah, dibagi delta x. Nah, di sini limit dari delta x menuju 0. Ini dikuadratkan, berarti jadi x kuadrat. Saya jabarkan biar kalian paham. Ini x kuadrat ya. Ini x ditambah delta x ditambah delta x dibagi delta x. Saya ganti warna. Ini limit delta x menuju 0. Nah, di sini saya ganti biar paham. Ini ke sini jadi x kuadrat ya. Ini ke sini jadi x delta x ditambah ini ke sini x delta x juga, jadi 2 kali x delta x. Nah, ini ke sini ditambah delta x kuadrat
dikurangi X kuadrat dibagi delta X. Kita lanjut, di sini limit delta X menuju 0. Ini habis. Jadi tinggal 2X delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. Nah, ini lanjut. Limit delta X menuju 0. Kita keluarkan delta X-nya. Jadi 2X delta X ditambah delta X. Maaf. Ini 2X ditambah delta X. Keluarkan si delta X-nya. Dibagi delta X. Ini 1. Berarti limit delta X menuju 0 itu sama dengan 2X ditambah delta X. Nah, karena delta X-nya menuju 0, kita substitusikan. Berarti tinggal 2 ditambah delta X-nya jadi 0, 2X ditambah 0. Jadi adalah 2X. Nah, jadi turunan pertama pada fungsi fx atau y ya di sini di soalnya. Y sama dengan x kuadrat adalah y aksen sama dengan 2x. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi ingat kalau ada tanda aksen itu artinya turunan. Nah, ini adanya artinya turunan, bukan satu yaitu tapi aksen, curak. Nah, itu adalah turunan. Nah, itu saja mungkin pengenalan untuk fungsi turunan fungsi aljabar. Minggu depan kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi aljabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.